Uronyo legata mentang muda. Itu diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Yang namanya tanaman bisa saja tertimpa penyakit. Begitu pula engkau akan tertimpa dengan berbagai macam penyakit. Uronyo sehat. Menyekenang darah mameh hana metripi. Uronyo tegah mentang tajak 12 haki. Kadang hana 3 minggu tu kapur haki. Kadang si payah agak ulam. Hana putar dapat jahit roda. Kita sombongkan diri kita angkuh hari ini. Kita kuat dan sebagainya. Mati sahulam. Dan yang terjak gerah lagu burat. Putar dan pemung roda kumdua. Uronyo tak nak sambung do karena do terkaya. Do harta tidak butuh kepada siapapun. Pegot rumah pagul hemetel. Mati buruk kedra lah rumah. So tanam. Ya, hana putar dapat jahit roda. Yang perlu kita sombongkan diri ini apa? Hayat kita nyopudra. Mati dan atau kalon. Kita pejabat hari ini. Kita memiliki pangkat yang besar. Menyamati itu dengku. Kadang-kadang. Lautan rimba yang kubahayana. Lampu hubiraya. Kan dia tawasit nak. Ketika ayah meninggal. Nanti pada tanah dekat rumah ya. Di situ dikebumikan ayah. Ya itu. Kita yang liabang. Mam betul ianya. Hai biar mangan ayah dengan sakit. Tak mati. Lautan yang kubah. Itu kan. Tegak-tegak. Hana yung dulih dengku. Teka mati. Nah, makanya ingat, Anda hari ini yang masih segar, yang masih muda, yang masih sehat, diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Tapi ingat, setiap sesuatu itu akan ditimpa penyakitnya. Samtruk penyakit, bisa saja layar ke derawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Hadirin wal hadirat. Sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengkaji ulang kitab Nasaihul Ibad halaman 62. Bab yang ke-10, makalah yang ke-7. Nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wal maqalatu sabi'atu, dan makalah yang ke-7, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul 'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan ay mutalattifan linnasi. Tidaklah seorang hamba baik di langit, tidak pula yang di bumi, mukminan. Itu dikategorikan sebagai mukmin yang kamilan, mukmin yang sempurna. Artinya tidak terhitunglah seseorang itu mukmin yang sempurna hatta, kata Rasulullah, sehingga ada ia itu wasulan, menyambung silaturahmi, artinya mutalattifan linnas, berlemah lembut dengan sesama manusia. Jadi tidak termasuk kepada orang yang beriman secara iman yang sempurna. Menyebatas mukminan keruh getanyo dalam golongan orang mukmin bila tayakini Allah Tuhan Muhammad Rasul nyanka mukmin. Artinya pasti tamang surga. Asai mukmin pasti tamang surga. Ya. Maka hana ya. Asai bid mukmin pasti tamang surga.
Maksiat dak maksiat tatat juga tamang surga. Sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, selama dia itu tidak meyakini bahwa maksiat itu halal, tetap masuk surga. Tapi bila mana dia meyakini yang haram menjadi halal, kufur. Karena kufur, maka tidak akan pernah masuk surga. Sebesar apapun maksiat, zina, membunuh dan sebagainya, dia yakini itu haram. Cuma payah transit si alam neraka. Bahkan transit, hai karena dosa belum terampuni. Paduk trip lagi tanya piuh dalam neraka. Sejauh besar dosa yang belum terampuni. Raya dosa yang belum terampuni, trip payah piuh. Ubud dosa, maka hana trip payah tapiuh. Yang pastinya mukmin itu pasti masuk surga. Sedangkan mukmin yang sempurna yang dimaksudkan di sini adalah mukmin yang tidak akan pernah transit dalam neraka. Mukmin yang kamilan. Siapa mukmin yang kamilan? Yang pertama adalah orang yang berlemah lembut dengan sesama saudaranya seiman seagama. Makanya dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurnalah iman salah satu kalian sehingga mencintai kalian akan saudara kalian seiman seagama bandingan sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dibantah cinta orang lain, lah kita cinta kita. Nyan baru sempurna iman. Sakit orang lain rasa, sakit rasa lagi tanya. Mangat orang lain rasa, mangat rasa lagi tanya. Itulah mukmin yang sempurna. Kemudian kata Rasulullah, wala yakuna wasulan hatta yakuna musliman. Tidak ada ia itu wasul sehingga ada ia itu muslim. Arti muslim munqadam yang patuh kepada Allah. Jadi hana nilai legetannya berlemah lembut dengan sesama manusia apabila kita bukan orang Islam. Maka ada nilainya berlemah lembut dengan sesama manusia bila kita itu muslim, kata Rasulullah. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi walisanih. Dan tidak termasuk Anda itu orang yang muslim, orang yang patuh kepada Allah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah sehingga amanlah manusia daripada tangan Anda dan daripada lidah Anda. Maka apabila lidah kita tidak aman orang lain, bak lidah kita nyo kaita mong mak ugop lam babah tu. Kaita mong ayah gop lam babah tu. Nah, itu tidak termasuk kepada muslim yang sempurna. Nyo yang kita nyo khawatirkan uranya. Yang kita nyo merasa sedih uranya yang kenyo tu. Cidung kalan bat TikTok uranya. Uwe tu ngata kalan. Karena ingin mencari tenar, ingin mencari popularitas, ingin mencari flower. Dengan cara bagaimana? Kena ulama. Kun ke gop, fitnah gop. Yang getanyo sedih putra karena kita Aceh syariat Islam. Tapi yang di TikTok umumnya orang Aceh tidak menampakkan itu adalah orang Aceh. Wah takkan lalu. Kita bukan lah. Tagor di sabuh macam mote pegabat, tagor no sabuh lagi. Naya ngabu laut, naya bu gunung, naya bu tuan, hanal tu pu mabu PKB je kabeh. Takkan lah. Maka muslim yang sempurna. Siapa mereka? Yang aman orang lain pada tangan kita. Ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah, aman orang itu di bawah kekuasaan kita. Dan aman orang itu pada lidah kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadab. Hati-hati. Jangan kalian berbicara
yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari dengan sebab pembicaraan engkau. Nya nawaikan kagepingat katanya oleh Rasulullah. Hanggebi pegahaba jaga lidah, jaga lidah. Dalam setiap pengajian tapi ingat lidahnya cukup bahaya tuh. Lidah tak bertulang, tak pernah kenal siapa tuannya. Hana ya turi, dia hana muponya hana. Bertegah-tegah datang tuh, bertegah-tegah datang. Nyo apalagi katruk masalah nyo tuh, nyo masa fitnah lah nyo. Nyo bertegah-tegah tuh mutuah. Ini sudah memiliki masa yang memiliki kubu masing-masing. Ika mau pertitungku cuma mau pingat lah kan. Bertegah-tegah datang tuh mutuah. Maka cobalah usahakan jual kemewahan yang dimiliki oleh kelompok sendiri. Jangan menjual milik kelompok sendiri karena tidak laku, akhirnya fitnah kelompok orang lainnya jaga. Nya bertegah-tegah. Itanya publa watadra waju. Lemah yang god-god watadra nya mantap. Baik sampai watadra tepu oleh kitanya watadra hana god, ubro watagop nya bela god, baik benar. Nya hana betul itu. Tadi bertegah-tegah tat. Muslim yang diakui sebagai Muslim yang sempurna, ingat. Yang aman orang lain pada lidah kita. Yang aman yang mentang diragukan. Kemudian. Fala yu'adzin nasu bilisanihi wala biyadihi. Maka tidak pernah tersakiti orang lain dengan lidahnya. Tidak pernah tersakiti orang lain dengan tangannya. Nyo baru Muslim yang jeroh. Nyo baru Muslim yang sempurna. Kemudian kata Rasulullah, wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Dan tidak ada ia. Yang kedua, yang pertama tidak termasuk Muslim apabila orang lain tidak aman dengan lidah dan tangannya. Yang kedua, tidak ada ia itu Muslim sehingga ada ia itu orang yang alim. Yang hana alim, yang tidak memiliki ilmu, itu tidak diakui Muslim. Ya, okay, no? Tuntut ilmu wajib nunggu. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ana tingkat wajib dan tuntut ilmu itu yang farduin sama seperti wajibnya farduin. Salat wajib. Maka untuk memahami yang membatalkan salat, sunnah di dalam salat, fardunya salat, sama seperti wajibnya salat. Berdekat-dekat karena malayatimu wajib illa fahuwa wajib. Han mungkin salat itu mampu kita sempurnakan tanpa dibarengi dengan ilmunya. Maka ilmu tentang salat sama wajibnya seperti wajibnya salat. Degah-degah. Jadi tidak dikategorikan itu Muslim yang sempurna. Melainkan orang yang berilmu. Wala yakunu aliman. Dan tidak dianggap dia itu orang alim. Walaupun banyak ilmunya. Kapan baru diakui dia itu sebagai orang yang alim? Hatta yakuna bila ilmi amilan. Sehingga ada ia itu dengan ilmunya, dia amalkan. Apabila tidak mengamalkan ilmu, itu bukan orang alim. Orang yang tahu. Orang yang banyak pahamnya. Tapi tidak diakui itu ulama. Tidak diakui itu alimon. Tidak. Menyetepuk bere. Tapi karena hana pemut, dia itu bukan alim. Bukan ulama. Wala yakunu bila ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Dan tidak ada ianya itu dengan ilmunya termasuk orang yang mengamalkan. Sehingga ada ia itu orang yang zuhud. Ketika telah mengamalkan ilmunya, apakah orang itu telah diakui berilmu karena telah mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Kita lihat dulu. Apakah dia itu termasuk kepada zahid? Apabila belum zahid, sekalipun dia mengamalkan ilmu, tidak termasuk alim. Maka kita lihat dulu, zahid atau tidak? Apa itu zahid? Wadzuhdu tarku rahatid dunia, talaban li rahatil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Bukan artinya beliau itu tidak menikmati kesenangan dunia. Yang salah.
Hana gaya setet kesenangan dunia. Menyegetro, hayat takatro. Artinya apa? Walaupun itu nikmat, tidak sepenuhnya dia nikmati nikmat itu karena dunianya. Dia nikmati nikmat itu karena bertujuan akhiratnya. Contoh, geblo moto mewah. Bukan karena sombongnya banyak harta. Puasit karena nyaman wate gedua draw. Anak promo. Wow ugampung ya sawa mak. Sehingga puik mak dengan ayah, mak dengan ayah terasa nyaman. Nyaman li kita nyo silaturahmi jarak jauh. Nyaman li kita nyongon motonya tentu tayak buat. Ikut zikir dan sebagainya. Nampak dunia. Tapi tujuan hakikat akhirat. Kan artinya hanjak belau memeto. Payah belau kita ngin bro. Kan benar. Yang tak salah. Kan? Jadi boleh. Dia lagi kita nyo nikmat tidurnya. Hai kagebi. Kagebi nikmati laju. Tapi ingat ketika anda menikmati dunia. Jangan lupa kepada sang pemberi nikmat. Jadi tujuan fokuskan nikmat yang diberikan oleh Allah. Untuk melahirkan nikmat yang lainnya. Maka hati-hati. Ada yang diberikan oleh Allah itu nampaknya nikmat. Tapi tujuannya adalah laknat. Ada yang nampaknya itu laknat, tapi tujuannya adalah nikmat. Yang tegak-tegak baik tertipu. Bedanya, kalau nikmat itu benar-benar adalah nikmat, dengan nikmat itu akan mendapatkan kita kepada nikmat selanjutnya di akhirat. Harta nikmat, pangkat nikmat. Dengan harta dan pangkat, mutarik kita ke nikmat akhirat. Mutarik dengku. Bahkan semakin tahu oleh kita dengan surga. Itu nikmat. Tapi bila mana sebaliknya dengan harta dan pangkat semakin jauh kita dengan nikmat akhirat. Maka itu bukan nikmat, laknat namanya. Nampak nikmat. Tapi pada hakikatnya itu laknat. Sebaliknya. Nampaknya laknat. Tapi hakikatnya adalah nikmat. Kalau kita pegah saja. Mantau ulang lah. Lagi contoh. Sidodro hamba Allah mungkin terjebak dalam masalah tertentu yang pada hakikatnya memang Allah telah mentakdirkan yang demikian. Dengan terjebak lambut yang salah, idrop oleh polisi. Sehingga tamong dalam penjara, itu laknat. Dia idrop malay. Tamong dalam media, tamong dalam penjara, 12 tahun dipeh palay. Rupanya 12 tahun Allah genek kubah hamba Allah tersebut. Hambanya dalam penjara, nah tujuan Allah. Buat tujuan, karena dalam penjara nah hafal Al-Quran. Kayak faya Quran. Dalam penjara rupanya jamaah wajib. Kadang semayang jamaah. Dalam penjara rupanya nazikir. Kaki ikut zikir. Dalam penjara rupanya nabut. Kaki ikut buat. Andai iluah penjara. Bila ikut buat. Mupatihah tenjui. Gak tinggal dalam penjara. Ni kalau iluah. Nampak laknat. Tapi tujuannya adalah nikmat. Maka rahasia tersebut. Kita tidak bisa mengetahuinya. Kecuali hanya orang yang mengalami. Dan Allah itu sendiri. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, coba kita renungkan, kita rasa-rasa. Ini hakikatnya nikmat atau laknat. Bisa saja secara pandangan kasat mata itu adalah nikmat, tapi tujuannya laknat. Bisa saja secara kasat mata itu adalah laknat, tapi hakikatnya adalah nikmat. Ini kita perasaan-perasaan. Jika kadang-kadang semakin malim, kita semakin taat, semakin maksiat. Maksiat tunggu. Oh, relah. Pangkat pun semakin tahu Allah Ta'ala ataupun semakin jauh. Semakin jauh. Musibah. Yang berdegar-degar. Semakin liana kita tanya. Semakin tahu laju-laju kita tanya dengan Allah. Begitu pula anak keluarga kita ataupun semakin jauh. Rupanya semakin jauh. Musibah. Nah. Nyokisnya yang perlu ada perasaan-perasaan. Kemudian. Wala yakuna zahidan. Hatta yakuna wari'an. Tidak ada ia itu termasuk zahid. Sehingga ada ia itu termasuk orang yang wira'. Hana termasuk urung zuhud. Menyahana war'a. Han mungkin terjadi zuhud apabila tidak diberingi dengan wara'a. Apa itu wara'a? Wal wara'u mulazamatul a'malil jamilah. Melazimi amalan-amalan yang baik. Itu wara'a. Artinya benci kepada yang tidak baik. Terpelihara beliau daripada yang haram.
Tidak mendekati beliau kepada yang syubhat. Yang war'a dulu. Nah, makanya baru gekira zahid, war'a ilah. Menyahana war'ahan mungkin dekat zahid. Nah, berkatalah Yahya bin Mu'ad ar-Razi, apa kata beliau? Kaifa yakunu zahidan man la war'alahu. Bagaimana ada ia itu zuhud tanpa ada war'a baginya. Turi'u amma laisa laka summa udhud fi malaka. Engkau war'a daripada barang yang tidak ada bagi engkau, kemudian zuhud olehmu pada barang yang ada bagi engkau. Fun war'a ile. Pemana war'a terjaga. Jadi kena Yahya bin Mu'ad war'a ile gata bak perkara yang belum gata milik. Artinya sesuatu yang belum ada jangan engkau capai dengan jalan yang tidak baik. Bila mana jalan yang baik tidak engkau dapati untuk mencapainya. Dia katanya orangnya kakak menanda. Menya jalan hala han beracut jalan haram tak tempuh. Pak idang wara'an tu. Nyo yang bahaya. Jalan hala kala. Tim ses kala tatu. Hai tim. Ujung buat kakak payah. Terjun bak sebuah huruf. Dua boh sak beru 200 ribu putra kaya. Nah. Hana wara'an tu. Jadi wara'akan terlebih dahulu pada barang yang tidak engkau milik. Kemudian zuhud olehmu pada sesuatu yang telah engkau milik. Kak putra zuhud, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukan semata-mata menikmati dunia. Tetapi menikmati nikmat tersebut tujuannya akhirat. Yang zuhud. Nah harta. Maka dengan harta tersebut, beliau sumbangkan. Beliau infakkan, beliau sedekahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang beriman kan menginfakkan harta di jalan Allah. Ate orang mukmin yang sempurna itulah hati yang senang dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena dia sadar, infak di jalan Allah itulah deposito yang benar. Itulah celengan yang betul. Deposito hidupnya hana ada ku hak de celeng icoi gam de. Nyan menyaurun cok pah kebetulan nanuk tak kubah pertirulah. Kamu tibah lah. Yang pun harga itu tamu gara-gara sabu-sabu. Yang kedua si perampok bajing loncat biasa. Tak ubah tu harta ke modelnya nanuk musibah tu, musibah. Ya, negala. Kemudian wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Tidaklah ada ia seseorang itu orang yang wara'a sehingga ada ia itu orang yang berendah diri. Baru berkira orang wara'a adalah orang yang rendah di diri. Tawadhu. Rendah diri. Tidak sombong. Tidak angkuh. Tidak congkak. Tidak merasa dirinya segala-gala. Penyebab orang sombong menganggap dirinya itu lebih dari segala-gala dari orang lainnya sembang. Karena menganggapnya lebih carong, gop bangai mendum, lebih taat, gop maksiat mendum, lebih kaya, gop gasian mendum, lebih tegah, gop lemah mendum. Itu awal mula terjadi sombong dulu. Menganggap diri dro akulah. Nya asal mula dulu. Makanya kesombongan itu milik Allah. Allah layak sombong. Allah sering menyombongkan diri. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Sesungguhnya aku ini maha kuasa, kata Allah. Wajib. Maka orang yang menyombongkan diri sama dengan gemerepah-repah sombong Allah dulu. Putar dan sombong dulu. Dari Anas bin Malik menceritakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata beliau, bukan pernah, sering sekali, bahkan Rasulullah itu senang beliau. Iya'udul mariyadha. Yang pertama mengunjungi orang sakit. Asal kagak dengar orang sakit, katruk Rasulullah. Senang. Yang kedua, Rasulullah selalu senang. Beliau itu
Yasya'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Itu yo kadang-kadang nilai kan. Yang melingainya tahu. Golong tentu tetapi ancatnya. Nyoh nan pegakaron, gutanyo, rolong-long. Misalnya halam tu. Tolong. Yarkabul himar. Rasulullah senang mengendarai keledai. Keledai ke kendaraan paling hina. Menyebab turah huronyo fariur lah dulu. Hanambong, hana enmek, hana ngapariur lah dia. Atraya kuntong jemut jewat cid. Hanambong. Belum. Wa yujibu da'watal abdi. Senang Rasulullah menghadiri undangan daripada hamba. Walaupun yang melakukan acara tersebut seorang hamba. Hamba sahaya, urang hina. Tetap menghadiri Rasulullah. Kita yo kadang-kadang nilai kan. Kau dia, alah, yang dikata tepu aja. Yang kau turai ngangku mulu, yang kau mulu kalau enten apa ngangkanan itu ceru, ada jalan. Ya, negala. Hana sifat tawaduk kurang lagi dia. Nyan bi sedekah pi menurut menu, nyan duk bro akai. Nyan menu kurang pah, nyan kan sedekah amplop-amplop nyan sabop lah dua longongan. Duk tingkat nyan napa lewakai dia. Negala Rasulullah tidak demikian, tidak. Makanya sering tanya ulang-ulang dalam setiap pengajian, hakikatnya kanduri maulid itu bukan pembuktian iman. Kanduri maulid itu, merayakan maulidur rasul itu bukan membuktikan iman, bukan. Itu reaksi. Reaksi daripada kualitas iman seseorang. Jadi reaksi dengan bukti pasti beda. Sedangkan bukti iman, apa bukti iman? Itulah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Yang bukti. Nah, bukti iman. Jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Merayakan maulid itu bukan bukti. Reaksi. Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka reaksi iman kita merayakan maulidur Rasul. Bukti bukan. Bukti iman kita senangi sunnatul Rasul. Seluruh sunnah-sunnah Rasulullah. Kita senang. Ketika dan sahabat. Ketika sahabat meriwayatkan hadis, bagaimana keadaan Rasulullah tak kalah menyampaikan hadis tersebut. Begitu sahabat mencontohkan seluruhnya. Contoh. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, misalnya Rasulullah memegang janggutnya. Para sahabat ketika menyampaikan hadis tersebut kepada tabi'in, juga memegang janggutnya. Dia ikut lagi ke pupuk Nabi. Itu mak. Rupanya pada ujung hadis Rasulullah senyum ataupun ketawa. Sahabat juga pada ujungnya. Kempu home. Pokoknya ikut buat nyanduk cinta ke Nabi. Nah, itu sahabat. Itu mak. Mengikuti seluruhnya. Maka buktikan. Suri teladan Rasulullah apa? Akhlak yang mulia. Karena tujuan pokok Rasulullah diutus itulah liutammima makarimal akhlak. Akhlak memang semua kita miliki. Masyarakat jahiliyah juga memiliki akhlak. Jadi beda pegah lagi kita nyontok masyarakat jahiliyah anak akhlaknya enggak salah. Cuma mereka itu tidak ada akhlak dengan Allah. Dengan sesama manusia diakui. Apabila datang tamu, yang menyetruk jam mayong rumah, jenhana kedrawan di masyarakat jahiliyah. Yang nasaboh sagai unta. Untuk memuliakan tamu, unta sabohnya langsung disembelih. Karena untuk memuliakan tamu. Cukup God akhlak jahiliyah. Menyerah sagonya. Karena mereka itu bangga. Apabila menjamu seorang tamu dengan mewah, bangga mereka. Tengok pegah bangannya kakak. Udah aku sih. Ya. Kita juga kadang-kadang nilai kan. Baik lepol dengan hana aku untuk apa-apa berona. Susah tak aku ijak jauh hana pun tabi kayak enggak. Nama no kalau handa sih dia. Rasagonya kerap gotje, rasagonya. Cuma masyarakat jahiliyah tidak ada akhlak dengan Allah. Makanya diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Supaya kita tidak seperti jahiliyah. Jadi akhlak utama itulah akhlak dengan Allah. Akhlak yang kedua, akhlak kita dengan diri pribadi. Karena makhluk yang paling kita sayangi dalam dunia ini pasti diri pribadi kita. Buktikan bahwa kita itu sayang kepada diri pribadi. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?
Siapa mukmin yang paling istimewa? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khalqah. Yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling baik akhlaknya. Lalu bertanya kembali sahabat tersebut, ayul mu'minina aqyasun. Mukmin yang paling cerdas. Setelah dia memiliki akhlak yang sempurna, yang paling cerdas. Siapa dia? Seolah-olah Rasulullah menjawab, itulah dia yang paling sayang terhadap dirinya. Cuma dengan bahasa, aksaruhum dzikran lil maut. Itulah mereka yang sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'adada. Dan yang paling baik mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Kematian siapa? Kematian diri pribadi. Seolah-olah Rasulullah menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang sayang kepada diri pribadinya. Bukti apa? Selalu dia ingat kematian dan dia selalu mempersiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Maka menyatakan dia mengkedera tentang sayang itu. Bukti kepada diri pribadi tidak sayang, kita campakkan diri kita dalam maksiat. Mencampakkan diri kita dalam maksiat sama dengan kita campakkan diri dalam azab neraka. Derawahan atas sayang itu enggak dibelak. Maka orang yang tidak peduli kepada diri pribadi, jangan harap dia itu akan peduli kepada orang lain. Orang yang tidak sayang kepada diri pribadi, jangan berhayal dia itu akan memiliki rasa sayang kepada orang lain. Maka orang yang sering mengkhianati diri pribadi, dialah pengkhianat yang paling berbahaya. Anda pun akan dikhianati. Yang pernah dia. Otak kalian 20 jam semayang, han puasa, han pun mengon musibah. Musibah tu. Kak, bacut tu. Kemudian diriwayatkan pula bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hasana surati fi hasabin la yashinuhu mutawadhi'an kana min khalisi ahlillahi yaumal qiyamah." Ya, kalau siapa saja yang adalah bagus rupanya, wajahnya ganteng, liaga dan tadi urang. Fi hasbin, pada sekira-kira pada kedudukan la yashinuhu yang tidak pernah tercemar ia akannya, mutawadhi'an lagi dia itu rendah diri, kana min khalisi ahlillah yaumal qiyamah, ada ia itu termasuk orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat. Orang yang paling tahu dengan Allah, wajahnya berseri-seri. Hana cacat bak wajah. Tawatu tiban makna berseri-seri, hana tua permak muka tu bukannya makna. Makna berseri-seri kan ganteng yang nampak zahir, tapi ganteng karena aura imannya, ganteng karena aura ibadahnya. Walau dia itu hitam pekat, tapi hana hitam lemo mengkilat-kilat di muka. Nyolah hitam klot lagi lemo pu menan. Iyo tu tahu. Jadi orang-orang yang baik menurut agama, orang yang ganteng rupanya dalam agama, kan karena wajah permak ke nunggu. Meri aja wajah orang kan. Tak melaki abu tu katanya bilang beladi atau syurga. Allahumma ghafir lahu. Hana ganteng abu tu bilang beladi. Lepas juut hitam dalam abu tu. Tapi cina kalan. Tatap wajah abu tu yang pahbet tapi pinah-pinah mata tu. Yang senang tak kalan. Galak tu tahu. Galak tu. Almarhum Michael Jackson. Kau cukup laga almarhum Michael Jackson iperma alam kan? Payah ihlam kapsulom karena kabeh hidup kulit hitam ipuga ku kulit putih. Tapi tak lagi manyak udip tangga. Hana aura. Begitulah bandingannya antara orang ahli ibadat dengan orang ahli maksiat. Yang ahli maksiat cukup ganteng urung raya panjang. Lahir Belanda. Cukup geran urung. Putih licin. Ngaruti maka dia hana kena statinting. Statinting ni kan? Stunting. Baik tamah teh. Hana kena stunting. Save hormon. Itanya walah cebol. Hitam kelot lah. Tapi karena yang hitam kelot cebolnya adalah orang yang taat. Hana mupat tandu. Aura tu. Ya, ni kata. Aura ibadah. Aura iman. Cemerlang bak wajah. Awak tetap senang. Tu tahu. Galak tu tahu. Tahu tu belah radih menerimung ya tu keji. Maka orang yang rupanya indah, tidak nampak cacat pada wajahnya, menyenangkan, menyejukkan ketika menatapnya, itulah orang yang dekat dengan Allah pada hari kiamat.
Maka untuk mendapatkan aura tersebut itulah dengan ibadah. Sebab ini begat dalam berogat luar. Punya dalam hanagat, luar hanagat dia tunggu. Sama lagi bu siji. Rupanya kan bak bungkuh begat, kan on pisang begat layu. I dalam bupah. Menyai dalam kabasi, dak pah bungkuh membayau luarnya, muka-muka ibu higam, hitung tidak lagatan. Dalam bupah. Apabila hati ini baik, maka semua akan nampak cemerlang. God kedrawai itu kemudian. God kedrawai. InsyaAllah. Baca tu. Kemudian. Wala yakunu mutawadhi'an. Tidaklah ia itu termasuk orang yang rendah diri. Hatta yakuna arifan binafsi. Sehingga dia itu mengenal dirinya sendiri. Maka di hinodro itu bertaturi. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Harus mengenal diri kita. Siapa kita ini? Maka sedikit tidaknya kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah hai Muhammad ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menjadikan satu makhluk yang istimewa. Dia itu basyar. Yang aku jadikan daripada saripati tanah. Putra basyar. Makhluk yang lemah lembut. Yang tubuhnya diliputi oleh kulit. Binatang diselubungi oleh bulu. Engkot ngaula diliputi oleh sisik. Sedangkan manusia oleh kulit. Itulah kita. Makhluk yang lemah lembut. Yang tubuhnya diliputi oleh kulit. Itulah kita. Maka yang hana lemah lembut. Yang kita agaknya. Ayat lain seperti laqad khalaqnal insana fi kabad. Surah Al-Balad ayat yang keempat. Dalam ayat tersebut disebut oleh Allah kan basar. Dalam kalimat insan. Apa itu insan? Hayawanun natiqun. Bangsa hewan yang memiliki pikiran. Maka apabila hidup kita tidak mempergunakan pikiran dalam kehidupan, baik dalam mengambil keputusan, tindakan dan sebagainya, sama dengan bukan kita. Kita siapa? Kita adalah makhluk yang pernahkah dalam bertindak, mengawali dengan berpikir, layak atau tidak? Pernahkah sebelum berbicara, kita diawali dengan berpikir, cocok Tuhan? Hana nuku hom, kata membuat rujuk, berarti kan budaya orang yang gopnya. Ya, nak maka dua yang kedua kedaya turidlah wele sehingga dalam syair dikatakan yang pas syair kun syair ya ibna adam la tagharruka afiyatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun. Wahai anak Adam, jangan engkau tertipu oleh kesehatan yang ada di atas engkau itu sempurna. Fal umru ma'dudun, ingat usia engkau itu terbatas. Tapi kau udah sampai jenderal lungronyo dua orang tu pensiun masyarakat biasa apa? Anda pun ada kerahat. Juga lungronyo orang tu mati. Dalam Tuhan aku mati kan mbak Tuhan ya salah. Mati karena katru ajal. Kata jauh urun Tuhan mati-mati, kata dia kami mati anak Tuhan. Nah, salah. Kemudian ma anta illa kadara'in inda khadratihi likulli syai'in minal afati maqsudi. Tidaklah engkau melainkan seperti tanaman di ketika hijaunya. Ingat, bagi tiap-tiap sesuatu ada penyakitnya yang tertimpa. Uronyo legata menteng muda itu diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Yang namanya tanaman bisa saja tertimpa penyakit. Begitu pula engkau akan tertimpa dengan berbagai macam penyakit. Uronyo sehat, menyekenang darah mameh hana metripi. Uronyo tegak mentang tajak 12 haki. Kadang hana trip 3 minggu tu kapur kreaki. Kadang si payah agak ulam. Hana pun tak ada penjahit roda. Kita sombongkan diri kita angkuh hari ini. Kita kuat dan sebagainya. Mati sahulam. Dan yang tajak gerau lagu burat. Putar dan pemung draw dengkum dua. Uronyo tanda pesambung do karena do kaya do harta tidak butuh kepada siapapun pegot rumah pagul hemete dia mati buruk kedra lah rumah saudara ya anak pun tak berjaya tunggu yang perlu kita sombongkan diri ini apa
Hayo tak kita nyopura. Mati dan atau kalon. Kita pejabat hari ini. Kita memiliki pangkat yang besar. Menyamati tudungku. Kadang-kadang. Lautan rimba yang kubahaya ni. Lampu hubiraya. Kan dia tawasit nak. Ketika ayah meninggal. Nanti pada tanah dekat rumah ya. Di situ dikebumikan ayah. Ya itu. Kita yang liabang. Mam betul ianya. Hai behana mangan ayah dengan sakit. Tak mati. Lautan yang kubah. Itu kalau. Tegak-tegak. Hana yung dulih dugo teka mati. Nah, makanya ingat, Anda hari ini yang masih segar, yang masih muda, yang masih sehat, diibaratkan seperti tanaman yang masih hijau. Tapi ingat, setiap sesuatu itu akan ditimpa penyakitnya. Samtruk penyakit, bisa saja lahir ke derawanmu. Makanya, fa'in salimta minal afati ajma'iha. Maka jika engkau selamat daripada berbagai macam penyakit keseluruhannya, fa'anta idza kamalil umuri mahsuda. Maka engkau di ketika sempurna usia dapatlah engkau menuai segala panennya. Begitu pula kaitan dengan amalan. Amalan pun ibarat duru, ibarat tanaman. Lihat tak pula tanaman, payah jaga dari tiko, payah jaga dari tulu, terjaga dari bana dan sebagainya. Hana terjaga nyan hana pokok sapu hana tinggal itu kumdua. Begitu pula amalan kita harus kita jaga daripada hati kita yang ujub, riya, takabur dan sebagainya. Tanpa terjaga yang demikian hana panen di akhirat. Nyakanya kita yang untuk kumdua. Artinya kesimpulan apa? Siapa kita hari ini? Kita hari ini adalah seorang calon bangkai yang masih dalam keadaan tidur. Mungkinnya tengah lam lumpur dan tengah wawan. Pajan kita jaga. Itulah ketika ajal tiba. Tak kalah lagi tanya agar-agarah nyawa pada tenggorokan. Genek tarik bacut tu le malaikat Israel watanya tu katanya baru terkejut. Kapan lawa? Kadalat ke pulau. Maka sebelum penyesalan itu datang, akhir daripada kehidupan itu tiba, menyesallah hari ini karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Bila banyak maksiat segeralah taubat kepada Allah, iringilah dengan doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, taubat kita diterima, kiranya hidup kita di dunia bahagia, akhirat pun kita diberikan di surga. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan? Silakan. Anak po, tiba. Nawat ya, dengan jam tu. Oh, oh, minat ya. Ila dengan jam yang kat telan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bailanya hanam po belum tuan. Tapi kan lun pegah kan? Oh, kapal lo hanam po. Sering disebut bahwasanya sebaliknya suatu ibadah apapun malaikat. Barang kedua adalah jumlah tadi tidak jauh. Oh, dari hadis. Karena hadis yang menjelaskan mungkin. Karena hadis yang menjelaskan bahwa setiap salat seorang hamba disaksikan oleh 70 malaikat. Lun pegah putra 70-nya. Hana mumpung betulnya. Jadi, nyan hadis. Hadis. Karena itu merupakan hal gaib. Apabila tidak disampaikan oleh Rasulullah, kita tidak paham. Berapa malaikat yang menyaksikan, di mana malaikat termasuk dalam kaitan. Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap waktunya ada 2 malaikat yang senantiasa menjaga kita. Ketika berjalan, maka malaikat itu akan mengiringi kita muka belakang. Ketika duduk, kiri kanan. Ketika tidur, berarti satu di kepala, satu di kaki kita. Makanya ketika bangun tidur, tidak ada satupun manusia yang di dalam mulutnya terdapat misalnya pokon umpung tidom,
kahana kan. Waktu tak bodoh dia katanya rupanya lang getiak kai muka kana kerala hana ada bu. Itulah ada malaikat yang menjaga. Itulah malaikat hafazah. Itu karena ada hadis. Tanpa hadis kita tidak paham. Karena itu adalah perkara gaib. Hana depu dia. La ilam. Na lihat bodoh. Na la ilam. Selain babnya putana malaikat. Na yang masalah dan dia minta masalah sabuh hana upu putana. Jeut masalah maulid je. Hana, hana kasih. Hana. Kampo mendung. Kampo mendung berarti. Yang B meno, yang B putrakeun masalah maulidnya kita perdebatkan hana suah. Hai mendung. Yang mau silahkan, yang tidak mau pun silahkan. Yang B perdebatkan gara-gara untuk perdebatkan terjadi perpecahan. Ingat, segala yang dilakukan yang baik pasti akan memiliki nilai yang baik. Jangan sampai dengan sebab memiliki nilai baik karena ada unsur yang tidak baik akhirnya tidak bernilai baik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.